Untuk seluruh jemaat bagian berdiri, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi kedua mempelai memasuki ruangan kebaktian, dimulai dengan prosesi mempelai pria yang akan memasuki ruangan kebaktian disertai dengan keluarganya. Kini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi mempelai wanita memasuki ruangan kebaktian disertai dengan keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tangan kedua mempelai ada bunga. Sebentar mereka akan saling menukar bunga tersebut. Pertama-tama mempelai wanita akan menyematkan bunga di jas mempelai pria. Lambang mempelai wanita mencintai mempelai pria dan siap untuk melayani. Kemudian mempelai pria akan memberikan bunga tangan kepada mempelai wanita. Lambang mempelai pria mencintai mempelai wanita dan siap untuk memeliharanya. Silakan. Kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Setiawan Gea dan Saudari Iman Karyani Daily. Pada hari ini kita langsungkan di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang meneguhkan dan memberkati seluruh ibadah ini dan seluruh kehidupan keluarga yang akan dibangun oleh kedua mempelai. Amin. Bersama-sama kita akan melanjutkan dengan satu pujian, membesarkan Allah dengan pujian nomor pertama, Besarlah Allah. Dari mulai sejak pertemuan, perjalanan, pemeliharaan Tuhan, cinta kasih yang Tuhan bangunkan, sampai kedua saudara-saudara kami boleh tiba di dalam komitmen kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Untuk kami rindu Tuhan meneguhkan dan memberkati pernikahan ini menjadi satu pernikahan kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedaulatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pusat cinta kasih dan kehidupan, kami naikkan doa ini.
Amin. Silakan duduk. Silakan. Saya ingin ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 hingga yang ke-15. Ayat tersebut ada di bagian belakang dari kertas yang ada di tangan saudara. Saudara, sepintas ayat yang kita baca bukan spesifik berbicara tentang pernikahan. Tetapi jika kita mengerti, justru disinilah keunikan dan keistimewaan bagaimana kita menikah dengan benar di dalam cara dan prinsip iman yang benar. Kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang merupakan sebuah misteri menurut Alkitab. Kehidupan pernikahan adalah pertemuan dua manusia yang bukan dilembagakan oleh manusia, tetapi dilembagakan oleh Tuhan sendiri. Maka pernikahan yang tidak berpusat kembali kepada Tuhan merupakan pernikahan yang akan gagal di titik pertama. Tuhan merancang pernikahan bukan untuk menyengsarakan manusia. Tuhan merancang pernikahan karena disitulah manifestasi eksistensi Tuhan dinyatakan. Tetapi fakta mengatakan begitu banyak pernikahan yang di dalam perjalanan gagal menangkap keindahan yang Tuhan sediakan karena hilangnya rahasia yang paling inti di dalam hidup. Mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu karena kami mau merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memimpin setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi tolonglah supaya firman yang boleh mengajak kami berpusat kepada Kristus sungguh-sungguh membawa kedua mempelai setiawan dan iman berpusat kepada Kristus, menjadikan Kristus sentral kehidupan keluarga mereka. Bapa di surga, kami sekali lagi rindu kiranya Roh Tuhan sendiri menuntun setiap kami, kiranya Roh Kudus sendiri menjaga setiap kami, kiranya firman Tuhan kami boleh mengerti, kami boleh hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan atas keluarga, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kalau kita memperhatikan apa sih yang menjadi problematika keluarga,
Apa sih yang menjadi masalah di dalam semua pergumulan keluarga? Apa sih kalau mau dikatakan keluarga menjadi tidak berbahagia atau tidak menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan? Jawabannya justru karena manusia kepingin bahagia. Ketika manusia melakukan apa saja untuk mencari kenikmatan buat dirinya, mengejar apa saja untuk mengejar apa saja yang menjadi keinginan dirinya, disitulah manusia sedang menciptakan dan men-setting, sedang mengatur dan menetapkan dirinya untuk menghancurkan kebahagiaan. Saudara, inilah yang menjadi isu iblis ketika masuk ke dalam Taman Eden. Disitulah rusaknya kehidupan. Saudara, ketika saya memikirkan ayat yang tepat untuk kedua mempelai, saya tahu kedua mempelai ada dua makhluk keras yang berbahaya sekali. Benar, saudara. Keduanya mempunyai karakter yang keras, tetapi keras tidak salah sejauh keras itu tidak egois. Ini yang menjadi masalah yang berat sekali. Ketika seseorang menjadi egois, disitulah titik utama mulainya terjadinya keributan. Di mana saja Alkitab mengatakan ketika seseorang menjadi seorang humanis, menjadi seorang yang mementingkan dirinya sendiri, maka orang yang ada di sekitar dia tidak akan nyaman. Betul tidak ya? Saya orang yang super egois. Orang yang di dekat saya kira-kira bakal enak atau bakal tidak enak, saya jamin bakal tidak enak. Betul? Kenapa? Karena saya sangat mementingkan diri sendiri. Ketika saya mementingkan diri sendiri, semua orang dekat saya kerjain dia untuk kepentingan saya. Kalau lu bisa nolong saya, lu bisa memuaskan saya, lu temen gua. Kalau kagak, musuh kamu, gitu ya. Kalau kamu bisa memberikan yang saya inginkan, kamu saya bilang orang baik. Tapi kalau kamu merugikan saya, kamu orang jahat. Lalu kedua, saya tidak akan mikirin buat kepentingan kalian. Yang penting kalian untuk kepentingan saya. Dan saya kalau bilang saya mementingkan kalian, itu karena ada hitungan untung rugi, ada bisnis untung rugi, di mana saya harus untung lebih banyak daripada Anda yang untung lebih banyak. Saudara, ketika kita biasa hidup model kayak begini ya, kemanapun kita berelasi, kita menjadi relasi yang manipulatif, relasi yang saya sebut relasi setanik. Setan berbuat apa saja, iblis berbuat apa saja untuk menginginkan bagaimana dia menjadi Tuhan Allah. Dia mau menguasai semua, dia mau mengkudeta segala hal. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan dirinya. Tuhan mencipta keluarga, menjadikan satu representatif office, satu tugas perwakilan, di mana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk supaya manusia di tengah-tengah sejarah dunia ciptaan bisa menjadi wakil dia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa dia. Supaya apa? Supaya manusia bisa mewakili dia di tengah-tengah dunia, menyatakan atribusinya Allah di tengah-tengah dunia. Apa yang Tuhan cipta dengan motivasi yang begitu indah, begitu baik, oleh iblis mulai dibalik. Apa betul Tuhan punya maksud baik dengan kalian? Belum tentu. Tuhan gak suka kalian makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena dia gak mau kalian akan menjadi seperti dia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kasih berubah. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama diputar, dibuang, diganti kasih kepada diri sendiri. Saudara, disinilah mulainya rusaknya seluruh kehidupan. Ketika saya mulai mencintai diri, saya tidak bisa lagi mencintai Tuhan. Saya tidak lagi bisa mencintai sesama. Kenapa? Karena saya akan memanipulasi seperti tadi. Semua untuk siapa? Untuk cinta diri. Bahkan kemudian manusia menjadi begitu licik ketika saya mengatakan kepada pacar yang cantik, "Oh, I love you my dear. Sayang, aku cinta kepadamu." Terus dia tanya, "Kenapa lu cinta gua?" "Karena lu cakep sih." "Kenapa kalau lu cakep?" "Kalau lu cakep bisa jadi punya gua. Kalau kamu jadi punyaku, aku bilang aku cinta kamu. Ketika aku cinta kamu, buat kepentingan kamu atau kepentinganku?" Ini konyolnya kalau orang mau digombalin goblok kayak begini.
Ketika saya mengatakan saya cinta, sebetulnya saya bukan cinta. Saya sedang mencintai diri. Dan untuk saya mencintai diri, saya bilang saya cinta diri. Tapi kalau dia mengganggu saya, dia merugikan saya tendang dia pergi. Kenapa? Lu gak nguntungin gua. Apalagi kalau lu sudah gak cakep lagi, lu peot, sorry, minggir, gue cari lagi yang cakep. Kenapa? Karena untungnya bukan untuk kamu. Saya bukan mencintai kamu, saya mencintai diriku sendiri. Sudah bisa bayangkan kalau keluarga dibangun dengan model kayak begini. I love you, I love you. Saya merasa mengerikan sekali kata love di situ. Cinta menjadi kepalsuan yang mengerikan. Cinta menjadi penipuan yang begitu menakutkan. Cinta menjadi ekspresi dari egoisme. Jangan heran perselingkuhan di mana-mana. Jangan heran pernikahan bubar di mana-mana. Jangan heran berantem di mana-mana. Kenapa? Karena cinta adalah ekspresi egois. Sayang, itu bukan cinta asli. Ayat yang kita baca mengatakan, sebab kasih Kristus menguasai kami. Kasih Kristus seperti apakah yang menjadi landasan pernikahan? Alkitab mengatakan, the love that sacrifice. Kasih yang sejati adalah kasih yang mau mengatur yang terbaik untuk yang lain. Kasih yang sejati menghadirkan Kristus datang ke dunia, mati untuk kita, supaya kita bisa diselamatkan kembali. Kristus datang ke dunia bukan karena dia ada untung, bukan karena dia ada kepentingan. Dia datang ke dunia, dia menderita luar biasa. Buat siapa? Buat Anda dan saya. Cinta Tuhan begitu memenuhi diri kita, menjadikan hidup kita belajar mau berkorban untuk Tuhan, mau melayani Tuhan. Dan dari situ mulai belajar bagaimana mengasihi pasanganku, melayani dia, memberikan yang terbaik untuk dia. Di dalam kondisi apapun, mau sehat dicintai, mau sakit makin dicintai lagi. Karena kita mau sacrifice untuk dia. Masih muda, cantik, kita mencintai. Sampai tua, peot, tetap mencintai. Kenapa bisa begitu? Karena cinta bukan egois lagi. Cinta berubah. Cinta menjadi cinta yang menjadi altruistik. Cinta yang mau memberi kepada yang lain. Kenapa bisa seperti ini? Karena itulah cinta asli, cinta Allah yang dia berikan kepada manusia, supaya manusia bisa mencintai. Seperti apa? Seperti Kristus yang adalah kasih adanya. Saya rindu kedua mempelai belajar bagaimana mengimplementasikan cinta yang asli. Jika Anda berdua memang betul-betul anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus, biarlah kalimat ini juga berlaku. Sebab kasih Kristus sudah menguasai kami. Setiap kali kita berpikir untuk egois, setiap kali kita berpikir ini untuk kepentinganku, enakku, mulai berhenti mikir bagaimana dengan pasangan. Dia sukakah? Dia enakkah? Dia mengalami sesuatu yang menyenangkankah? Atau dia justru akan sengsara karena aku? Seberapa kita belajar memberi yang terbaik untuk pasangan kita. Hal yang kedua, ketika kita bisa melihat apa sih pernikahan? Pernikahan adalah bagaimana dua hidup yang berbeda, dua hidup dengan latar belakang yang berbeda, dua hidup yang punya latar belakang karakter, sifat, dan segala macam berbeda. Mereka boleh hidup menjadi satu. Saudara, kehidupan manusia adalah kehidupan yang kalau tidak di dalam Kristus adalah kehidupan yang mati. Kenapa kita mati? Karena kita tidak menikmati hidup yang asli. Keluar daripada Allah, Allah adalah hidup. Keluar memberontak kepada Allah. Kita pikir kita hebat, kita pikir kita bisa atur, kita pikir kita bisa ngomong semua, kita pikir kita bisa menguasai semua. Tidak. Manusia adalah makhluk yang sangat-sangat rapuh. Manusia adalah makhluk yang sangat-sangat bodoh. Manusia adalah makhluk yang sangat-sangat terbatas. Tetapi manusia yang rapuh merasa kuat. Manusia bodoh merasa pinter. Manusia yang begitu terbatas merasa mampu mengatasi segala sesuatu di dunia. Dan disitulah manusia kehilangan realita aslinya dia. Manusia kehilangan dirinya dia. Kenapa? Karena manusia binasa. Saudara nggak tahu di dalam kehidupan kita berapa banyak keputusan hidup Anda yang tepat seperti Tuhan mau.
Dan berapa banyak kehidupan kita yang keputusan-keputusan kita cocok dengan setan mau. Di situ nanti menentukan yang mana bijak, yang mana hidup, yang mana mati. Saudara, ini menjadi penentu kehidupan keluarga kita. Bisa bayangkan kalau setiap keluarga, setiap keputusan cocok dengan iblis, kira-kira keluarga ini mau jadi apa? Kalau suami mengambil keputusan dia sesuai dengan yang diinginkan iblis, kira-kira berapa sengsara istri? Kalau si istri mengambil keputusan yang cocok dengan iblis, berapa sengsara suaminya? Berapa sengsara anak-anak mereka? Berapa sengsara keturunan-keturunan mereka? Tuhan menginginkan bagaimana keluarga kita memiliki bijaksana sejati, sehingga setiap kali keputusan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Keputusan keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, anak-anak akan mendapat berkat. Melihat orang tua yang berbijaksana mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau, maka anak-anak akan terbimbing dengan tepat juga, akan mendapatkan contoh yang baik juga, akan terdidik ke dalam masa depan yang memandang kepada Tuhan. Ketika kita boleh melihat bagaimana ayat ini membawa kita masuk ke dalam ikatan kehidupan yang dipusatkan kepada Kristus, maka kehidupan menjadi indah. Saya rindu kedua mempelai Setiawan dan Iman boleh belajar bagaimana hidup diikat oleh cinta Tuhan, bukan cinta egois, dan hidup sungguh-sungguh mau kembali berbijaksana Tuhan. Pakai setiap keputusan kehidupan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Jangan jauh dari ibadah kepada Tuhan. Takut sama Tuhan lebih dari apapun juga. Apa saja tawaran dunia boleh minggir. Apapun yang Tuhan ingin harus jalan terlebih dahulu. Kalau Tuhan tidak di titik utama, semua yang lain akan rusak. Tuhan menjadi otorisasi tertinggi, semua menjadi beres. Maka di dalam bagian ini kehidupan Anda dan saya juga kiranya boleh mendapat kekuatan. Hidup kita bukan dimiliki oleh dunia, hidup kita harus dimiliki oleh Kristus. Biar ini menjadi kekuatan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tatanan egois, semua pertikaian, kehidupan yang rusak akibat egoisme manusia, akibat dosa yang mencengkeram kehidupan manusia. Marilah kita kembali kepada Tuhan, belajar hidup penuh cinta kasih, belajar hidup suci, belajar hidup bijaksana, kembali kepada Tuhan. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kami boleh sekali lagi dikuatkan oleh Tuhan. Kami mengerti bagaimana hidup dipusatkan di dalam cinta kasih Kristus. Kehidupan yang tidak mengutamakan Kristus, hidup yang tidak berpusat kepada Kristus, adalah kehidupan yang sedang merancang kecelakaan, merancang ketidakbahagiaan, yang membuat seluruh hidup kami menjadi kering, seluruh kehidupan kami kehilangan makna yang hadir pada hari ini. Biarlah firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami, menyegarkan kehidupan keluarga kami, sehingga hidup kami ke depan boleh menjadi kehidupan yang diperbaharui, yang disegarkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara sekalian, kita akan memasuki peneguhan nikah gereja. Saya mengundang untuk kedua mempelai bangkit berdiri di tempat Anda. Saudara Setiawan Gea dan Saudari Iman Karyani Daily. Saat ini di hadapan Allah dengan disaksikan oleh jemaatnya, saya selaku hamba Tuhan akan melakukan pernikahan saudara berdua. Oleh karena itu, hendak dengarkanlah firman Tuhan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2:18, 21 hingga ke-22. Dengan demikian, Allah telah berinisiatif dan menghendaki pernikahan sebagaimana firman-Nya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 5 dan 6. Tujuan pernikahan Kristen. Pertama, Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memancarkan kasih Kristus di tengah dunia melalui kesaksian hidup dan pelayanan keluarga saudara. Oleh sebab itu, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan hidup dalam kesucian. Untuk itu, adakanlah persekutuan dengan Tuhan setiap hari melalui doa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajiban kepada istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nyatakanlah itu dalam hal saling mengasihi, saling memberi, saling mengampuni, dan saling melayani. Sebagaimana firman-Nya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Keempat, apabila Tuhan menghendaki untuk mengaruniakan anak dalam pernikahan saudara berdua, maka hendaklah kalian mendidik anak-anakmu dalam pengenalan akan Allah, serta hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian perintah dan syarat pernikahan dan tujuan pernikahan. Maka sekarang mereka berdua saya minta untuk berjabatan tangan dan saya akan membacakan janji nikah. Waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan sebagai suami yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya. Apakah saudara mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama istrimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman? Saudara Setiawan, apakah jawabmu? Iya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Ya. Saudari Iman Karyani Daily, apakah saudari di sini berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bersedia menerima saudara Setiawan Gea sebagai suamimu satu-satunya dan sah? Bahwa engkau akan tetap mengasihi dan melayani dia baik pada waktu suka maupun duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit. Dan sebagai istri yang beriman akan memelihara dia dan tidak akan menceraikannya sampai kematian memisahkannya. Apakah saudari mau mengejar kekudusan dalam kehidupan bersama suamimu dan dalam segala hal menyatakan kesetiaan dan kepercayaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman? Saudari Iman, apakah jawabmu? Ya, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hatiku. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendengar dan sudah menyaksikan bagaimana janji mereka di hadapan Allah, di hadapan jemaat, dan di hadapan masyarakat. Dan sekarang mereka berdua akan saling
kepadamu di hadapan Allah dan jemaat. Jalan janji yang mereka tegaskan di hadapan Tuhan dan di antara mereka boleh Tuhan tentukan. Seluruh prosedur yang diperlukan untuk pelaksanaan daripada acara ini sudah dilangsungkan oleh Gereja Reform Indonesia. Kami sudah melangsungkan pembinaan pastoral untuk pranikah, juga sudah melakukan pembicaraan secara pasangan, sehingga semua prosedur sudah dilewati dan tidak ada keberatan apapun. Dengan demikian, maka Gereja Reform Indonesia akan melangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua mempelai. Saya minta kedua mempelai untuk berlutut, saya undang kita semua kembali. Di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kami, Gereja Reform Indonesia, meneguhkan pernikahan kalian di hadapan Allah dan jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan menyertai kehidupan pernikahan kalian untuk menjadi saksi baginya di seumur hidup kalian. Amin. Saluran berkat, kita akan mengakhiri ibadah kita. Di dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesal. Berikan aku di tempat bagiku, hidupkanlah yang susah. Jadikan saluran berkat Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi saya, berkat dan memanjang terang Yesus. Jadikan aku, oh juru selamat, saluran berkat bagi saya. Berilah apa yang dipadamu, kasihilah Tuhanmu. Gerakkan seluruh pelayananmu, tolong yang tak berdaya. Oh juru selamat, saluran berkat bagi saya. Mari kita mengembalikan segala hormat kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Kita menaikkan pujian doksologi dan berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, kami kiranya jemaat pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Allah Putra,
bijaksana, penyertaan, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus kiranya menyertai keluarga Gea yang baru Tuhan teguhkan dan berkati hari ini, memimpin sepanjang jalan melangkah untuk hidup menjadi saksi Tuhan dan membawa terang Tuhan di tengah dunia. Dan juga untuk setiap kita yang hadir pada hari ini menjadi saksi, untuk kita boleh mendapatkan berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, baik secara keluarga maupun pribadi. Untuk kita boleh menjadi saksi yang membawa terangnya, sehingga hidup kita boleh memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh hadirin yang telah hadir pada ibadah pemberkatan saudara kami Setiawan Gea dan saudara kami Iman Karyani Daily. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pendeta Sucipto Subeno serta seluruh hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat GRI Denpasar. Yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudari anak Rantau Nias. Yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudari Ikatan Keluarga Nias atau IKNB. Yang saya hormati pimpinan BP atau Badan Pengurus dan seluruh guru dan staf Sekolah Kristen Kalam Kudus Bali. Yang saya hormati pimpinan Badan Pengurus dan seluruh guru dan staf SD Bintang Timur. Yang saya hormati Ibu Gembala, hamba Tuhan dan jemaat GKK Indonesia Arjuna Surabaya, dan seluruh undangan kami dan hadirin sekalian. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk mewakili keluarga besar kedua mempelai dalam menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas terlaksana ibadah dan acara pemberkatan nikah kedua saudara kami pada hari ini. Pertama-tama, kami keluarga besar kedua mempelai menaikkan syukur, hormat dan mengagunkan kami kepada Allah Tritunggal, karena hanya oleh anugerah saja peneguhan nikah gereja ini yang diselenggarakan di Gereja Reform Injil Indonesia Cabang Denpasar untuk saudara kami Setiawan Gea dan saudara kami Iman Karyani Daily dapat terlaksana dengan baik pada saat ini. Untuk saudara kami Setiawan dan saudara kami Iman Karyani Daily, pada akhirnya saat ini telah diteguhkan. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari anak Rantau Nias yang ada di Bali dan Ikatan Keluarga Nias di Bali atau IKNB. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saudara dan saudara kami, baik dalam doa, nasihat, dana, maupun dalam bentuk apapun yang telah diberikan kepada saudara kami Setiawan Gea dan saudari kami Iman Karyani Daily. Dan juga kami keluarga besar dari kedua mempelai menyampaikan terima kasih kepada seluruh undangan kami yang sudah hadir pada saat ini untuk menyaksikan acara pengukuhan nikah saudara kami Setiawan Gea dan Iman Karyani Daily, di mana pada saat ini kami turut bersukacita atas kehadiran Bapak Ibu saudara, di mana telah menyaksikan untuk pengukuhan daripada kedua mempelai
yang telah terlaksana tadi. Dan pada akhirnya kami keluarga besar kedua mempelai memohon dengan kasih kepada para orang tua kami yang rohaniwan, baik Bapak Pendeta, hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat GRI Denpasar, kiranya terus mendukung dan menopang mereka untuk terus takut akan Tuhan, menghidupi firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka sehari-hari, dan menjadi saksi Kristus di sepanjang kehidupan mereka saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui ucapan terima kasih mewakili kedua mempelai dari keluarga Setiawan Gea dan keluarga Iman Karyani Daily. Kiranya hanya Allah Tritunggal saja yang dimuliakan untuk selama-lamanya. Saya ucapkan terima kasih. Salam. Baik, saatnya bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan pemotongan kue pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Melalui pemotongan kue ini menjadi salah satu simbol dari mereka bagaimana mereka akan terus bekerja sama dalam segala aspek kehidupan mereka sehari-hari. 1, 2, 3.